Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini ibadah awal tahun 1 Januari 2022. Mari kita datang bersama dan kita berkumpul memuji Tuhan. Sebelumnya akan dibacakan warta gereja untuk pagi ini. Pagi ini dalam ibadah persembahan satu kali dimasukkan dalam amplop, diberi tanggal, diserahkan ke gereja ataupun melalui majelis wilayah masing-masing. Untuk ibadah Minggu 2 Januari dilakukan secara tatap muka sesuai dengan jadwal di masing-masing tempat ibadah. Kemudian rapat majelis periode bulan Januari tahun 2022 pada hari Minggu jam 12 di Gereja Induk. Mari kita ambil waktu sejenak untuk saat hening. Saat hening cukup, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun 2021 telah berlalu, tahun 2022 siap kita lalui. Mari kita awali dengan mengucap syukur kepada Allah, karena kasih Tuhan akan tetap menemani kita. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri tanpa penyertaan kuasa-Nya. Hari ini kita akan memulai perjalanan kehidupan ini dengan tuntunan Tuhan. Tuntunan yang akan membimbing kita sampai di penghujung tahun ini. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 322, bait 1 dan 2, Terang Matahari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat tahun baru, tahun 2022. Dan mari kita bersyukur karena Allah, Sang Khalik langit dan bumi, telah menyertai kita semua sepanjang tahun 2021. Dan dengan rahmat-Nya, kita diperkenankan memasuki tahun baru, tahun 2022. Karena itu, kita khususkan ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah Bapa makin berlimpah atas saudara. Dan melimpah juga atas saudara. Jemaat dipersilahkan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 138, bait yang pertama dan kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang kuteduhkan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi tentang setiamu tercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang kuperlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Saat ini kita mengawali rasa syukur kita atas anugerah Allah, sebab kita dapat melewati tahun 2021 dengan segala suka dan dukanya. Dan saat ini kita siap untuk memasuki lembaran baru di tahun 2022 ini dengan tetap mengimani bahwa berkat dan penyertaan Tuhan akan tetap menyertai kita semua. Kita pujikan, nyanyikanlah Kidung Baru nomor 72, bait yang pertama dan kedua. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan
dosa dikalahkan olehnya kasihnya. Yesus kaulah surya rahmat, kau kobarkan hatiku, bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Memasuki pengakuan dosa, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Dengan penuh kenderahan hati kami Tuhan, kami datang dan bersujud kepada Tuhan, karena dalam perjalanan hidup kami sampai dengan akhir tahun ini, akhir tahun 2021, banyak hal yang boleh kami lalui, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, banyak dosa yang kami jalani. Yalah Tuhan, saat ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan pun dapat menghapus segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami Tuhan layakkan untuk kembali menjelang 2022 ini dengan rasa penuh syukur dan rasa yang lebih kuat untuk menjalani dalam kehidupan yang lebih benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala dosa dan kesalahan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 29, bait pertama sampai dengan yang keempat. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungguh karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus.
mengundang jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11 yang demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sanggupi anugerah dari Tuhan. Kita pujikan dari NKB 138. Kita pujikan bait 1 dan 3, makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku beri kepadamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah dalam kasihku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku beri kepadamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan di dalam kita akan merenungkan Tuhan saat ini di dalam kesempatan ibadah awal tahun 2022 saat ini. Mari kita berdoa, kami hantarkan. Bapa di surga yang penuh kasih, kami begitu bersyukur karena Tuhan boleh mengizinkan kami memasuki tahun yang baru di tahun 2022 saat ini. Kami juga bersyukur karena di dalam kami mengawali tahun ini, bolehlah kami kembali dasarkan dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan saat ini. Biarlah kehidupan kami tetap Tuhan lindungi, secara khusus kehidupan kami di sepanjang tahun 2022 saat ini, di mana hari ini kami boleh memulainya. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami, dan kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, Tuhan yang memampukan dan memberkati. Begitu pula hamba Tuhan yang Tuhan pakai, juga Tuhan kiranya yang memperlengkapi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
telinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang kekal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman saat ini diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Wahyu 21 ayat 1 sampai 5 yang demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana semangat di mana kita memasuki tahun yang baru di tahun 2022 saat ini? Sudahkah kita awali dengan rasa syukur? Sudahkah kita awali dengan siap sedia untuk memulai lembaran-lembaran baru di tahun 2022 ini? Tentu banyak rancangan-rancangan, rencana-rencana kehidupan yang disusun, yang akan dilaksanakan di tahun 2022 ini. Banyak juga komitmen-komitmen yang diambil, komitmen-komitmen yang dipegang untuk menjadi semakin lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Tahun baru, semangat yang baru. Tahun yang baru berbicara juga tentang semangat yang baru. Saya kira kita perlu merenungkan. Kita perlu merenungkan kenapa kita sebagai umat Tuhan itu dalam setiap menjalani kehidupan kita harus tetap dan harus selalu memiliki semangat di dalam kehidupan kita. Tentu dasar yang paling utama kenapa kita itu harus selalu memiliki semangat dan pengharapan di dalam kehidupan kita adalah karena Allah mengasihi semua ciptaannya. Dan dalam hal ini ternyata kasih Tuhan itu tidak hanya sebatas yang sudah kita lalui. Kasih Tuhan tidak hanya menopang kehidupan kita, yang karena kita itu adalah manusia berdosa, kemudian kita ditopang oleh Tuhan, namun ternyata kasih Tuhan adalah karena suatu hari nanti, ya, kelak, karena pada waktunya nanti Tuhan Allah itu akan merestorasi kehidupan
kita, memulihkan kehidupan kita. Walaupun kita perlu menyadari juga bahwa dunia kita saat ini adalah sebuah dunia yang rusak. Dunia yang dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan segala kejahatan-kejahatan duniawi. Namun Allah bersedia menopangnya. Agar dunia itu tidak hancur, dunia itu tidak rubuh. Namun Allah tidak hanya menopangnya, namun juga Allah bersedia merestorasi atau memulihkan dunia ini atau kehidupan kita. Demikian pula ketika kita menghayati hari-hari kita yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, secara khusus tahun 2021, kita mungkin mengalami atau melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun ternyata Tuhan masih bersedia menopang kita. Tuhan masih bersedia untuk menjaga kita, menuntun kita dan mengarahkan kita memasuki kehidupan yang lebih baik. Demikian pula dalam hal kehidupan kita secara luas tadi, kita harus yakin dan percaya. Mungkin di tahun yang lalu kehidupan kita mungkin penuh dengan cacat celah, kehidupan kita mungkin belum maksimal di dalam kita itu beriman kepada Tuhan, maka di tahun yang baru ini, saya secara pribadi yakin dan percaya Tuhan akan merestorasi ataupun memulihkan kehidupan kita. Tuhan yang akan membuat kehidupan kita itu menjadi baru. Dan perlu saya tekankan di sini, di dalam bacaan kita, Wahyu 21, yang tadi kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayatnya yang kelima, di sana dikatakan, tentang aku menjadikan segala sesuatu baru. Menjadikan segala sesuatu baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalimat ini, aku menjadikan segala sesuatu baru, perlu kita cermati lebih dalam ternyata. Karena kalau kita cermati, kita perlu bisa membedakan antara aku membuat segala sesuatu baru, dengan aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Ada dua kalimat yang perlu kita cermati. Aku membuat segala sesuatu baru, lalu yang kedua, aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Kalau kalimat yang pertama, aku membuat segala sesuatu baru, itu menyampaikan atau menyatakan sebuah pembaruan. Ini berbicara tentang hal-hal yang lama, hal-hal yang sudah ada, hal-hal yang lama, yang lawas, itu diperbarui. Yang rusak direstorasi, dipulihkan. Yang lama diperbarui. Itu kalimat yang pertama. Lalu kalimat yang kedua, aku menjadikan segala sesuatu yang baru, itu berbicara tentang dari belum pernah ada menjadi ada. Dari yang belum pernah ada menjadi ada. Nah, kalimat di dalam ayat yang kelima itu cocok dengan yang pengertian yang pertama. Jadi Allah dalam memperbarui dunia ini adalah tentang bagaimana Allah memperbarui dunia yang sudah ada. Yang tadi saya sampaikan, dunia yang sudah ada ini adalah ternyata dunia yang rusak. Dunia yang dipenuhi dengan dosa, yang nantinya akan diperbarui. Secara khusus di dalam kehidupan kita, adalah tentang kehidupan kita yang sudah ada. Kehidupan kita yang sudah kita jalani, yang nantinya akan diperbarui. Dipulihkan oleh Tuhan, diberikan semangat baru. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita secara khusus di tahun 2022 ini, kehidupan kita sudah bukan lagi kehidupan yang lama. Bukan lagi sebuah kehidupan yang hanya itu saja. Namun berbicara tentang Tuhan memberikan yang baru di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, itu adalah beberapa hal tentang apa itu yang akan diperbarui oleh Tuhan. Apa saja yang akan diperbarui oleh Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang pertama.
Sebelum saya masuk apa saja yang akan diperbaharui oleh Tuhan, ayat yang pertama, di dalam ayat 1 dikatakan di sana, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Di sana sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, itu menyatakan tentang Allah. Allah itu menyatakan tentang segala sesuatu yang tidak terbatas. Bukan lalu Allah milih-milih. Oh, ini saja yang saya perbaharui, ini saja yang diperbaharui, yang itu tidak. Namun segala sesuatu itu menyatakan tentang Allah nantinya, pada nantinya akan memperbaharui segala aspek kehidupan kita. Nah, hal pertama yang akan diperbaharui adalah, kita perlu lihat di dalam ayat 1. Yang pertama adalah Allah akan memperbaharui seluruh ciptaan. Allah akan memperbaharui seluruh ciptaan. Kenapa bisa ditangkap Allah akan memperbaharui seluruh ciptaan? Kita lihat ayat yang 1 seperti tadi yang saya bacakan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, kalimat ini, langit yang baru dan bumi yang baru, sebenarnya menyatakan kepada kita bahwa sebenarnya Allah itu memiliki langit dan bumi. Dan di langit serta bumi itulah seluruh ciptaan Allah itu berada. Yang ada di bumi ini. Ciptaan Allah di bumi ini ya ada di langit dan yang ada di bumi ini. Dan kalau kita baca seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai dengan Wahyu, istilah ungkapan langit dan bumi itu muncul puluhan kali. Dan itu menunjuk atau merujuk kepada seluruh ciptaan. Jadi kalimat langit dan bumi yang baru ini menyiratkan tentang sebuah pembaruan yang dilakukan Allah secara keseluruhan. Namun kita perlu lihat bahwa kehadiran langit dan bumi yang baru ini baru akan terjadi. Di dalam ayat 1b dikatakan, karena sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Jadi ini sebenarnya masih dalam proses menunggu. Ini berbicara tentang masa depan. Berbicara tentang nilai eskatologis. Berbicara tentang bagaimana Tuhan Allah datang yang kedua kali. Jadi apa yang disampaikan, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama itu telah berlalu, menjadi sebab akan datangnya langit baru dan bumi baru. Ini menyatakan kepada kita apa? Ternyata karya Tuhan itu selalu berlanjut. Karya Tuhan itu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Jadi kalau di tahun yang lalu kita merasa membuat sebuah kesalahan, membuat sebuah perbuatan dosa, lalu kemudian kita itu mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita, jangan kita kemudian merasa, wah hidup saya sudah berakhir, wah hidup saya sudah sampai di sini, usaha saya gagal, saya menjadi orang yang bercela, saya tidak akan bisa melanjutkan kehidupan saya. Tidak. Namun Allah akan memperbaharui setiap ciptaannya yang memang rusak. Bahkan diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing yang tentu memiliki sebuah cacat celah, kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya di tahun yang baru Allah akan membaharui seluruh ciptaannya termasuk kita. Allah akan kembali memperbaharui semangat kita sehingga kita tidak hanya terpuruk pada kegagalan-kegagalan masa lalu, kita tidak hanya terpuruk pada kesedihan-kesedihan masa lalu, namun Allah memberikan semangat baru di dalam kehidupan kita. Karena jelas Allah akan memperbarui seluruh ciptaannya. Itu pembaruan yang pertama. Lalu kita lihat di dalam ayat 2 dan 3. Pembaruan apa lagi yang akan dilakukan oleh Allah? Di dalam ayat 2 dan 3, Allah akan memperbaharui relasinya dengan
umatnya. Dikatakan apa? Di dalam ayat yang ketiga, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Di dalam ayat 2 dan 3 ini sebenarnya kita perlu melihat tentang kehadiran Allah, tentang kesediaan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan ini tentu Allah memiliki tujuan. Kenapa Allah bersedia hadir di tengah-tengah kehidupan manusia? Karena Allah mau memperbaharui relasinya dengan umatnya. Jadi dalam hal ini Allah tidak hanya tenggelam di dalam kekuasaan dan kemuliaannya sehingga melupakan manusia ciptaannya, tapi Allah bersedia menyatakan dirinya di tengah-tengah kehidupan kita melalui berbagai cara. Salah satunya adalah menghadirkan Sang Juru Selamat ke tengah-tengah dunia ini, yang adalah Allah sendiri. Bersedia hadir ke tengah-tengah dunia ini, memberikan keselamatan kepada setiap kita, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita itu bisa menjadi Yerusalem yang baru. Karena di dalam ayat 2 dikatakan, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga. Itu tidak berbicara tentang kota, tidak berbicara tentang bangunan, tapi berbicara tentang setiap orang percaya. Karena Yerusalem itu kan kalau kita lihat di dalam kebudayaannya menjadi pusat peribadatan. Nah, kita menjadi orang yang beribadat kepada Tuhan, yang tentu berfokus, berpusat kepada Tuhan. Jadi kehadiran Allah atau kemah Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita adalah menyatakan bahwa Allah bersedia membangun kembali relasinya dengan manusia yang berdosa, memberikan pengampunan kepada kita. Begitu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di tahun yang baru ini Allah bersedia membangun relasi yang baru dengan kita. Tentu relasi yang lebih intim, relasi yang lebih dekat, relasi yang lebih berkualitas antara umatnya dengan Allah. Ini juga menjadi PR bagi kita. Jika Allah sudah bersedia memperbaharui relasi dengan umatnya, bersediakah kita menjawab pernyataan Allah tersebut dengan kita bersedia juga untuk membangun relasi yang lebih dekat dengan Tuhan? Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang pada tahun-tahun yang lalu ibadahnya bolong, berdoanya bolong, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, mari semakin digiatkan kembali. Karena Allah sudah jelas, Allah bersedia membarui relasinya dengan umatnya. Masa kita tidak bersedia untuk kembali membangun relasi kita dengan Tuhan di tahun yang baru ini? Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga terdapat di dalam ayatnya yang keempat, bahwa Allah akan meniadakan kerusakan-kerusakan terhadap ciptaannya. Dikatakan ayatnya yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata, gitu, air mata, tidak ada maut lagi, tidak ada perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Begitu luar biasa. Ketika tadi dalam pembaharuan yang pertama dan yang kedua kita diingatkan agar kita tidak terpuruk di dalam kegagalan ataupun kesedihan kita, agar kita tidak terpuruk pada dosa kita, agar kita itu mampu beraksi membaharui kehidupan kita dengan pembaruan-pembaruan yang telah Tuhan sediakan. Tuhan meniadakan kerusakan, Tuhan meniadakan kesedihan, meniadakan air mata, meniadakan perkabungan, duka cita, dan yang lain sebagainya. Itu adalah 3 pembaruan yang tentu perlu kita hayati di dalam kehidupan beriman kita. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan saja yang telah lebih dulu mengasihi kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Tiga hal tersebut tentu adalah sebuah restorasi ataupun pemulihan yang bersifat eskatologis. Namun itu bukan berarti ketika kita itu menanti pemulihan yang terjadi kemudian kita cuek, malas-malasan di dalam kita memperbaiki dunia ini. Bukan berarti ketika nanti kita itu masih menanti hadirnya Sang Kristus yang hadirnya masih kita tidak tahu kapan, kemudian kita malah santai-santai, malah menjerumuskan kita ke dalam dosa. Tidak. Tapi di tahun yang baru ini, mari kita semakin menyadari bahwa kehidupan kita itu diperbaharui oleh Tuhan. Kita harus bersedia membuka hati kita agar Allah itu berkarya dalam hidup kita. Karena apa? Allah bersedia membaharui ciptaannya. Lah kita kan ciptaan Tuhan, berarti kita akan diperbaharui oleh Allah. Namun kita harus membuka hati untuk bersedia diperbaharui. Lalu yang kedua, cara Allah memperbaharui kita adalah dengan datang ke tengah-tengah kehidupan kita, memperbaharui relasi dengan umatnya. Lalu yang ketiga, Allah memampukan kita dengan meniadakan kerusakan-kerusakan terhadap ciptaan-ciptaannya. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita membuka hati bagi Tuhan. Membuka hati bagi Tuhan agar hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Biarlah yang lama-lama, segala pengalaman ataupun kenangan-kenangan di masa lalu itu menjadi sebuah pengalaman ataupun kenangan. Jangan tenggelam di dalam kegagalan ataupun kesedihan. Perbaharuilah semangat, perbaharuilah kehidupan, perbaharuilah motivasi dan komitmen di dalam kehidupan kita di tahun yang baru. Selamat membuka lembaran baru di tahun 2022. Selamat diperbaharui oleh Tuhan, karena Tuhan memperbaharui ciptaannya. Selamat menjalani hidup yang baru di tahun 2022. Tuhan yang memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua yang nanti akan kita lanjutkan dengan doa syafaat, doa persembahan, dan kita akhiri dengan doa Bapa Kami. Dipersilahkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami hantarkan. Bapa di surga yang maha baik, kami bersyukur karena hari ini adalah hari pertama di tahun 2022, dan hari ini Tuhan juga mengizinkan kami untuk mengawali hari-hari kami dengan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami, Allah lah yang mampu memperbaharui kehidupan kami, dan Allah lah yang bersedia memperbarui kehidupan kami. Kami sadari ya Tuhan, pada hari-hari kami yang telah kami lalui di tahun-tahun sebelumnya, kami banyak sekali melakukan kesalahan, banyak sekali mengalami kegagalan, kesedihan. Namun biarlah itu tidak membuat kami untuk terpuruk, namun malah semakin membuat kami berserah kepada Tuhan dan percaya di tahun yang baru ini Tuhan telah menyediakan berkat-berkat bagi setiap kami. Tuhan memberikan penguatan kepada kami bahwa Tuhanlah yang akan memperbarui seluruh ciptaannya, di mana di dalamnya kami, umat manusia, adalah salah satu ciptaan Tuhan yang akan Tuhan perbaharui. Kami juga dikuatkan bahwa Tuhan bersedia hadir ke tengah-tengah dunia ini, ke tengah-tengah kehidupan kami, untuk menuntun kehidupan kami. Dan juga kami dikuatkan di dalam kami menjalani kehidupan yang baru ini, ketika kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan sukacita kepada kami. Juga Tuhan yang akan meniadakan kerusakan-kerusakan terhadap ciptaan-ciptaan Tuhan. Maka kembali kami serahkan kehidupan kami pada Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkarya di dalam kami yang masih anak-anak sampai dengan yang sudah lansia. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menyertai di dalam perjalanan kehidupannya. Begitu pula anak-anak yang masih sekolah ataupun kuliah, jika Tuhan berkati di dalam proses belajar mengajar, Tuhan berikan ketekunan. Begitu pula setiap kami yang bekerja, dimanapun kami berada, dengan usaha-usaha kami masing-masing, Tuhan kiranya berikan kelancaran, sehingga apa yang kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan di dalam hidup ini,
Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, atas pergumulan-pergumulan kehidupan kami yang mungkin saat ini belum menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan menguatkan kami, memampukan agar kami dapat bertahan, dan tentu memampukan agar kami tetap berserah. Maka kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar pada kami. Begitu pula rancangan-rancangan kehidupan yang boleh kami susun, yang akan kami laksanakan di tahun 2022 ini. Tuhan kiranya berkati, sehingga setiap rancangan yang telah kami susun adalah rancangan-rancangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang masih mencari pekerjaan, Tuhan kiranya yang memberikan. Yang mencari pasangan hidup juga Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Tuhan juga akan memberikan kesehatan, memberikan kelancaran di dalam segala prosedur kesehatan yang harus dijalaninya. Makanan yang dikonsumsi, obat yang dikonsumsi, biarlah itu menjadi sarana dari Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Kami juga teringat akan keluarga kami masing-masing, baik yang ada bersama-sama dengan kami ataupun yang ada di luar kota. Tuhan kiranya lindungi mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, dan biarlah kehidupan kami tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami, GKJ Sukoharjo, yang kami syukuri boleh Tuhan pimpin di dalam melaksanakan tugas pelayanannya di tahun 2021, dan biarlah di tahun 2022 ini GKJ Sukoharjo dapat menyusun program-program yang memang dapat menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan, yang memang dapat memancarkan kasih Tuhan kepada setiap orang di dunia ini, dan biarlah GKJ Sukoharjo dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa akan bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang berkati, sehingga kami tidak abai terhadap protokol kesehatan, dan biarlah kami semakin dapat menjaga satu dengan yang lainnya. Para pemimpin yang ada di Indonesia ini, kiranya Tuhan yang akan menyertai dan berikan kebijaksanaan. Kami juga menaikkan rasa syukur kami ya Tuhan atas segala berkat Tuhan melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati persembahan tersebut, dan biarlah persembahan tersebut dapat semakin memancarkan kasih setia Tuhan, dan semakin dapat memancarkan kemuliaan Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Kami mohon ampun apabila di dalam kami memberikan persembahan terselip dosa dan kesalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan
pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita jalani lembaran baru di tahun ini dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita menjadi saksi hidup yang menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatanku. Kita pujikan dari NKB 129, indah mulia bahagia penuh. Kita pujikan bait 1 dan 2. Dan berkat sungguh mulia, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Bersandarkan lengan yang kekal, langkahku teguh, jalanku cerah. Bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini angkatlah hati saudara, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan garamilah dunia dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.